Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Komariah, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, Universitas Muhammadiyah Malang, dengan nomor ujian 2022720548. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi menulis teks prosedur menggunakan media Canva dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning di kelas 11 Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian SMK Al-Islam Kudus. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silahkan tempat duduknya dirapikan, ya. Alat tulisnya dikeluarkan semuanya, bukunya dikeluarkan. Ya. Baik, untuk menambah semangat kita pada siang hari ini, kita yel-yel terlebih dahulu. Masih ingat yel-yel SMK? Masih. Yuk, SMK Bisa. SMK hebat. SMK Al-Islam is the best. Ya, alangkah lebih baiknya kita mulai kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan berdoa bersama. Ketua kelasnya siapa? Vanes. Ya, silakan Mbak Vanes bisa dipimpin berdoa. Berdoa mulai. Kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa ya. Silakan bisa berdiri semuanya. Silakan Mbak Vanes bisa dipimpin. Kita bela bersama. Silakan bisa duduk kembali. Baik, Bu Nurul presensi terlebih dahulu ya. Silakan nanti bisa mengacungkan jarinya, ya. Adwa Basit. Ana Syatun. Anisatul Husna. Arbi Surya. Evian Vanessa. Alhamdulillah hadir semua ya. Berarti kalian semuanya sehat? Ya. Alhamdulillah. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, kita bisa melaksanakan pembelajaran bahasa
Indonesia. Baik, sebelum kita masuk ke materi hari ini, Bu Nurul tanya terlebih dahulu, kemarin kita sudah belajar apa? Struktur dan kaidah kebahasaan prosedur. Struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Siapa yang masih ingat strukturnya? Saya. Ya, silakan Mbak Naisha. Struktur teks prosedur ada 3. Yang pertama itu tujuan, yang kedua langkah-langkah, dan yang terakhir itu penutup. Ya, terima kasih Mbak Naisha yang sudah menjawab ya. Jadi strukturnya ada 3. Apa saja tadi? Tujuan, langkah-langkah, dan yang penutup. Lalu, adakah yang masih ingat kaidah kebahasaan teks prosedur? Saya. Ya, silakan Mbak Fitri. Kaidah kebahasaan teks prosedur ada 7. Yang pertama, menggunakan kalimat perintah. Yang kedua, menggunakan kalimat saran larangan. Yang ketiga, menggunakan penghubung. Yang keempat, menggunakan kriteria batasan. Yang kelima, menggunakan kata keterangan cara, alat, dan tujuan. Yang keenam, menggunakan akhiran dan kan. Akhiran i dan kan. Yang ketujuh, menggunakan kalimat pasif. Ya, terima kasih Mbak Fitri ya yang tadi sudah mengemukakan kaidah kebahasaan teks prosedur. Baik, sekarang dikeluarkan HP-nya. Kita akan bermain game biar kita tambah semangat pada siang hari ini. Sudah pegang HP semua ya? Sudah. Silakan bisa dibuka grup WhatsApp kelas 11 APHP. Baik, hari ini kalian akan memainkan game Word Wall ya untuk mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari pada minggu lalu. Namun sebelum kalian bermain game ya, saya jelaskan terlebih dahulu teknisnya. Jadi di sini ada beberapa yang hijau-hijau itu adalah musuh kalian ya. Yang putih itu adalah nyawa kalian. Nah, yang paling bawah itu adalah soalnya. Tugas kalian adalah mencari jawabannya ya. Jadi gerakan yang putih-putih itu menuju jawaban yang benar. Kalau benar nanti ada tanda centang. Kalau salah ada tanda silang. Paham? Silahkan bisa dimulai dari sekarang. Sudah semua ya? Sudah. Ya, ini 15 anak sudah masuk di data semua. Ada yang nilainya bagus, ada yang kurang bagus ya. Silakan HP-nya disimpan terlebih dahulu. Kita fokus kembali. Selanjutnya, Bu Nurul memiliki gambar. Ada gambar apa ya itu ya? Lentok Tanjung. Nah, ini saya juga memiliki gambar lagi. Gambar apa ya ini? Chopper. Kalau anak APHP itu tidak asing dengan chopper ini ya. Yeah. Nah, ini gambar yang terakhir. Apa ini gambarnya? Nanas. Nanas yang diapakan? Dikupas. Dari ketiga gambar ini ada kaitannya dengan jenis teks prosedur. Siapa bisa menyebutkan lentok Tanjung itu nanti hubungannya dengan apa? Dengan jenis teks prosedur yang bagian apa? Pembuatan, cara membuat, betul. Kalau yang chopper, cara melakukan. Yang nanas, mengupas nanas. Cara melakukan sesuatu, yaitu mengupas nanas. Nah, ini agenda yang akan kita lalui hari ini. Kita akan belajar menulis teks prosedur. Ya. Jadi tujuan kita hari ini belajar menulis teks prosedur itu agar kalian tentunya dapat membuat teks prosedur dengan baik, sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaannya. Manfaat yang akan kita peroleh ketika kita belajar menulis teks prosedur itu adalah
dapat mengetahui cara membuat sesuatu, melakukan sesuatu, menggunakan sesuatu secara benar, sesuai dengan prosedurnya, sesuai dengan langkah-langkahnya. Ini penilaian yang Bu Nurul gunakan dalam materi menulis teks prosedur. Jadi ada 3 penilaian yang akan Bu Nurul ambil. Yang pertama itu penilaian sikap. Kemudian ada nilai pengetahuan. Nah, ini nanti akan Bu Nurul berikan di akhir pembelajaran hari ini, ya. Kemudian nilai keterampilan, ini adalah proyeknya menulis teks prosedur. Ya. Nanti Bu Nurul akan membentuk kalian menjadi 3 kelompok. Tugas kalian adalah menuliskan teks prosedur. Bu Nurul ada sebuah video. Ini sebuah video teks prosedur tentang cara membuat sesuatu yang mungkin ini tidak asing lagi bagi kita, orang Kudus. Ya. Silakan bisa disimak baik-baik, dicermati sebagai bekal untuk menulis teks prosedur nantinya. Ya. Assalamualaikum, kembali lagi di Dapurnya Ica. Kali ini menu yang akan kita buat adalah lontong Tanjung khas Kudus. Panaskan 4 sendok makannya, masukkan lengkuas, daun salam, dan juga bumbu yang sudah kita haluskan. Bumbunya sudah halus dan matang. Kemudian kita tuangkan 2 liter santan, gula aren, gula pasir, kaldu bubuk, dan juga garam. Kemudian kita masukkan sayur nangkanya. Tadi kalian sudah mengamati video, menyimak video tentang apa tadi? Cara membuat lentok tanjung. Nah, kalau sesuai dengan jenis teks prosedur, video tersebut termasuk jenis prosedur yang apa? Cara membuat sesuatu, yaitu cara membuat lentok tanjung, ya. Nah, sampai sini kira-kira ada yang mau bertanya sebelum kita masuk ke proyek? Ya, Mbak Zeta silakan, mau bertanya apa? Cara menuangkan dalam bentuk tulisannya bagaimana ya, Bu? Ya, pertanyaan yang sangat bagus sekali dari Mbak Zaita. Bu Nurul tawarkan terlebih dahulu, barangkali ada yang mau menjawab. Tadi Mbak Zaita bertanya, bagaimana cara menuangkan dalam bentuk teks? Ya, Mbak Fani silakan. Yang pertama ditulis dulu judulnya, terus habis itu ditulis langkah-langkahnya, baru ditulis penutupnya. Ya, dikaitkan dengan strukturnya ya berarti ya. Ya, betul yang dikatakan Mbak Vanessa tadi ya. Bagaimana caranya menuangkan atau menuliskan teks prosedur itu ya. Menuangkan cara membuat sesuatu, cara melakukan sesuatu, cara menggunakan sesuatu dalam bentuk tulisan. Tadi Mbak Vanessa sudah menjawab bahwa kita harus menuliskan judulnya dulu, tujuannya dulu. Baru apa tadi? Langkah-langkahnya. Kemudian yang terakhir penutup. Ini ya, jadi langkah-langkah menulis teks prosedur itu ada 3. Yang pertama menentukan topik berdasarkan jenis teks prosedur. Jadi sebelum kalian menulis teks prosedur, tentukan terlebih dahulu hal apa yang akan kalian uraikan langkah-langkahnya. Contohnya, tadi Bu Nurul menyajikan 3 gambar, ya kan? Yang pertama apa tadi? Gambar lentok tanjung. Berarti kalau kalian misalnya mau menuliskan bagaimana cara membuat lentok tanjung, berarti itu adalah topiknya. Ya. Kemudian yang kedua, menyusun kerangka teks prosedur. Kalau sudah ditentukan topiknya, kalian mau memprosedurkan apa? Ya.
Berarti kalian harus menyusun kerangkanya dulu. Ya, kalau cara membuat sesuatu harus ada apanya? Alat dan bahan. Ya, alat dan bahan. Kalau misalnya kalian mau melakukan atau menggunakan sesuatu, berarti harus ada apanya? Langkah-langkah. Langsung ke langkah-langkahnya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, dikembangkan kerangkanya. Ya, kalau kerangka tadi masih dalam bentuk poin-poinnya, kalau yang mengembangkan kerangka diuraikan lebih banyak lagi. Ya. Sampai sini mudeng? Sampai sini paham? Baik, kalau sudah paham, silahkan berkelompok sesuai dengan kelompok kemarin. Ya, ada 15 anak, silakan membagi menjadi 3 kelompok. Bu Nurul bagikan LKPD, nanti silakan bisa diisi, didiskusikan dengan kelompok kalian masing-masing ya. Sudah dapat LKPD semua ya? Silakan bisa dicermati. Lalu bawahnya ada petunjuknya. Ya. Bersama dengan kelompok kalian, tentukan topik teks prosedur yang akan kalian tulis. Kalian tentukan terlebih dahulu, kalian mau menuliskan prosedur apa. Yang kedua, susunlah kerangka teks prosedur sesuai dengan topik yang telah kalian pilih. Setelah menentukan topik, kalian tentukan kerangkanya dulu. Setelah menentukan kerangka, kalian kembangkan menjadi teks prosedur. Untuk menentukan hal atau topik yang akan kalian buat teks prosedur, saya bebaskan. Terserah kalian mau menuliskan apapun ya, boleh tentang makanan, boleh mengoperasikan alat, boleh cara melakukan sesuatu juga boleh. Sebelum kalian mengerjakan, agar kita lebih tertib, lebih disiplin, ya, kita kan bisa terbiasa sesuai dengan deadline, ya, sesuai dengan target waktu. Kita tentukan nanti mau selesai pukul berapa dalam mengerjakan ini. Butuh waktu berapa menit untuk mengerjakan teks prosedur? 15? 15 menit? Cukup? Cukup. Baik, silahkan dikerjakan mulai dari sekarang, waktunya 15 menit. Setelah kalian selesai mengerjakan, nanti bisa presentasi per kelompok.
Kelompok 1 mana? Sudah selesai ya? Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Sudah siap mempresentasikan hasil diskusi kalian? Sudah. Silakan kelompok 1 bisa mempresentasikan hasil diskusinya dalam menulis teks prosedur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kelompok 1 akan mempresentasikan cara membuat bir peletok. Di sini dalam pembuatan bir peletok itu ada alat bahan dan tanggal-tanggalnya. Bahan-bahannya ada jahe, pala, lada hitam, serai, buah pepak, cengkeh, kayu manis, kapulaga, gula pasir, pandan, jeruk, dan air secukupnya, serta kayu secang. Adapun alat-alat dalam membuat bir peletok adalah 1 panci, 2 cobek, 3 spatula, 4 sendok, 5 baskom, 6 pisau, 7 mangkuk, 8 saringan. Cara pembuatannya yaitu pertama, geprek jahe, biji pala, lada, kapulaga, dan serai, dan buah pekak geprek sampai pecah. Yang kedua, masukkan air ke dandang yang sudah berisikan air yang sudah dipanaskan menggunakan air sedang, api sedang. Setelah itu, masukkan daun, pandan, jeruk, cengkeh, dan kayu manis. Tunggu hingga mendidih. Yang keempat, saring lalu tuangkan ke baskom atau wadah yang sudah disiapkan dan masukkan gula, aduk hingga merata. Yang kelima, masukkan kayu secang. Semakin banyak kayu secang, semakin padat warna merah kecoklatannya. Yang terakhir yaitu sajikan bir peletok dalam keadaan hangat. Itu langkah kerjanya. Baik, itu tadi tentang cara membuat bir peletok. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Dipersilakan. Bisa bertanya, Kak? Silakan. Kenapa sayur kayu secang dapat menimbulkan warna merah? Terima kasih pertanyaannya, izin menjawab. Karena kayu secang mengandung zat berzilin yang menghasilkan pigmen warna merah bila dicelupkan dalam air. Baik, apabila sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan presentasi di siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan cara pengoperasian blender. Cara menggunakan blender. Tujuannya, blender merupakan salah satu alat yang memudahkan kita untuk memperkecil atau menghaluskan suatu bahan yang akan kita olah. Blender sangat cocok digunakan untuk membuat jus, apalagi dalam jumlah yang besar. Langkah-langkahnya, yang pertama, pastikan blender sudah bersih dan tidak rusak. Yang kedua, sambungkan kabel blender ke stop penggerak. Serta yang ketiga, masukkan bahan-bahan yang ingin digunakan. Yang keempat, tutup blender dan tahan dengan tangan. Dan selanjutnya, nyalakan blender dengan menekan tombol on lalu sesuaikan dengan kecepatannya. Yang keenam, menekan tombol off jika ingin mematikan. Yang ketujuh, buka blender dan tuang bahan yang sudah dihaluskan. Yang kedelapan, bersihkan blender. Dari presentasi kami ada pertanyaan? Saya bertanya, Ya, silakan. adakah cara khusus untuk membersihkan blendernya? Terima kasih atas pertanyaannya. Cara membersihkan blender yang pertama yaitu dicuci bersih dulu jika masih ada yang tersisa bahan-bahannya. Yang bawah itu dicopot mata pisaunya baru dibersihkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sekian dari presentasi kami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya yang terakhir kelompok 3. Silakan bisa maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan menjelaskan tentang cara menyortir biji kopi dengan tujuan yang akan disampaikan oleh Kak Aziza. Silahkan. Tujuan untuk menyortir biji kopi yaitu untuk memperoleh kualitas biji kopi yang bagus untuk diolah selanjutnya. Baik, untuk langkah-langkahnya akan disampaikan oleh Kak Nia Kalimat juga. Silahkan. Cara menyortir biji kopi. 1. Tuang biji kopi ke dalam ember sortir sesuai ukurannya. Taruh sisa biji dalam ember sortir dan pindah ke tampah. Untuk yang terakhir, biji yang ada di dalam tampah, pilih kembali yang mana bijinya itu tidak cacat. Ada yang ditanyakan? Izin bertanya, itu kan kopinya diayak dengan cara memutar. Itu tuh diputarnya di mana dan cara mengetahui biji-biji yang halus itu kayak gimana? Baik, terima kasih Kak Naisha. Untuk sebelumnya saya ingatkan itu tidak halus Kak, tapi biji habis. Jadi gini kan itu pakai caranya memutarnya itu searah, kalau ke kanan terus gitu. Kalau ke kiri ya ke kiri terus. Baik, saya cukupkan pertanyaan atas presentasi hari ini. Mohon dimaafkan bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompok 1, 2, dan 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya dalam menulis teks prosedur. Ya, sangat beragam sekali. Kalau kita lihat lagi kelompok 1 tadi, yaitu jenis teks prosedur, cara membuat sesuatu. 2 tadi tentang apa? Cara menggunakan blender. Yang kelompok 3, cara menyortir biji kopi. Semuanya itu berkaitan dengan bidang kalian ya. Baik, dalam mengerjakan tugas proyek itu tadi, adakah kesulitan yang kalian alami, kesulitan yang kalian hadapi? Ada yang mau menyampaikan? Saat mengedit pamflet itu agak kesulitan Bu, kayak kita mencari template-templatenya, terus kita menerapkan gambar-gambarnya itu kita agak kesulitan. Tapi karena kita mengedit, akhirnya kita bisa belajar, akhirnya kita bisa. Tadi yang disampaikan Mas Adwa bahwa kelompoknya itu kesulitan mencari template, ya. Tapi dari situ kita bisa belajar akhirnya ya, bagaimana cara membuat media presentasi yang bagus, yang menarik ya. Kalau biasanya dalam bentuk PowerPoint, ini disajikan dalam bentuk Canva ya. Baik, silahkan dikeluarkan HP-nya, kita melakukan evaluasi. Bu Nurul ingin mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang materi menulis teks prosedur. Silakan dibuka grup kelas 11 APHP. Di situ Bu Nurul sudah membagikan link berupa Google Form yang akan kalian isi. Silakan bisa diisi mulai dari sekarang. Sudah selesai semua ya?
Alhamdulillah setelah saya cek nilainya sudah lumayan bagus. Berarti artinya kalian sudah memahami materi yang kita pelajari hari ini. Sebelumnya, mari kita simpulkan terlebih dahulu apa yang kita pelajari hari ini. Ya, hari ini kita belajar apa saja? Cara menulis teks prosedur. Ada apa saja? Menentukan topik, menyusun kerangka, mengembangkan kerangka. Ada 3 ya. Sebelum menulis teks prosedur, kita harus menentukan topiknya terlebih dahulu. Kita mau memprosedurkan apa. Ya. Yang kedua, menyusun kerangka. Yang ketiga, mengembangkan kerangka sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Ada yang mau bertanya terkait hal-hal yang sudah kita pelajari hari ini? Tidak? LKPD-nya bisa dikumpulkan ke depan. Baik, untuk persiapan minggu depan, pertemuan selanjutnya, silakan kalian pelajari teks eksplanasi. Ya, kita sudah memasuki bab baru. Silakan bisa dipersiapkan dari rumah. Jadi nanti di pertemuan selanjutnya, ketika kita bertemu melakukan pembelajaran di kelas, kalian sudah ada bekal tentang teks eksplanasi tersebut. Paham? Sebelum kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita tutup dengan kegiatan berdoa. Ketua kelasnya siapa tadi ya? Mbak Vanes. Silakan bisa dipimpin berdoa, Mbak. Baik, Bu Nurul Lahiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.